Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana ma'al hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat iman semuanya? Semoga kita baik-baik saja. Semoga juga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mau sampaikan sesuatu tentang perjalanan haji, di mana haji adalah salah satu bagian dari rukun Islam yang kelima. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia yang memiliki kemampuan berhaji melakukan perjalanan haji agar nanti gugur kewajiban dia sebagai seorang muslim. Dan itu dibentuk buat siapa? Buat yang mampu. Yang masih belum mampu berupaya berusaha semaksimal mungkin sehingga dia mendapatkan fasilitas dari Allah, diberikan kekuatan finansial sehingga bisa berangkat menuju ke Allah untuk berhaji. Ada sesuatu yang menarik di haji. Ketika orang mempersiapkan diri untuk berangkat ke sana, saya hanya mencanangkan 3 hal saja dalam mengkondisikan supaya orang itu harus tahu dirinya ketika dia dalam posisi berhaji. Bayangkan suatu ketika kita sudah dihadapkan pada posisi berpakaian ihram putih-putih, atas putih, ya, bawah putih, kemudian biasanya ibu juga disarankan untuk berpakaian putih-putih. Tidak ada apa-apa kecuali 2 helai pakaian itu yang tidak terjadi. Kalau kita ambil garis lurus, posisi itu hampir mirip dengan seseorang yang memposisikan dengan posisi mati, yaitu adanya kain kafan, pakaian putih-putih juga. Jadi rata-rata orang-orang kalau untuk berangkat haji berarti sudah mempersiapkan dirinya untuk posisi 0. Sehingga Allah cuma ingatkan ketika perintah dalam Al-Quran Al-Baqarah 197 menyatakan Al-Hajj asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Ketika ada perintah itu, ya, bulan-bulan yang dimaklumi termasuk bulan haji itu, maka dalam posisi orang yang dalam persiapan haji, maka dia harus mempersiapkan 3 hal. Pertama, fala rafatha, dia tidak berlaku atau mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, kata-kata yang menyinggung perkataan orang lain, kata-kata yang isinya justru memicu orang berbuat aniaya sesuatu. Kemudian wala fusuk, tidak dia berbuat fasik, tidak menzalimi orang, tidak menjadi orang lain, tidak menjadikan orang lain jadi marah dan sebagainya. Dan satu lagi wala jidal, tidak berlaku jidal, berbantah-bantahan. 3 hal ini harus menjadi kepastian, tidak berbuat fasik, tidak berkata kotor tadi, kemudian juga tidak berbantah-bantahan. Supaya apa? Posisinya ketika berhaji itu sudah posisi yang bersih. Dia berdiri sampaikan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa-apa kebaikan yang kamu lakukan itu pasti ada Allah yang tahu. Allah yang berkehendak atas semuanya. Sehingga dari situ kita cuma diminta sama Allah untuk ngapain? Memperbanyak memperbanyak aplikasi-aplikasi kebaikan dalam kehidupan kita sehingga haji kita menjadi mabrur. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik bekal adalah takwa. Maka ketika berangkat haji itu ulangnya harus punya oleh-oleh apa? Takwa. Semakin soleh, semakin bersifat muslim, memperbaiki yang tadinya dari alam zulmat ke alam nur, dari zaman kegelapan ke masa yang terang benar. Sehingga posisi orang haji kenapa bisa disebut mabrur atau makbul, bisa diterima oleh Allah, dibaikan oleh Allah, sehingga posisi hajinya menjadi haji yang bersih, haji yang murni, hanya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang bisa saya sampaikan tentang haji.
Mari sama-sama kita berangkat haji dengan posisi yang amat bersih, sehingga datang dan pulang dengan kondisi memiliki oleh-oleh, yaitu takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.